Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan di channel cerita kita. Kita masih di episode cerita malam ya. Hari ini gue mau cerita tentang hijrah. Tahu kan? Bisa nggak sih seorang LGBT itu sembuh dengan berhijrah, dengan fokus ibadah gitu. Setelahnya itu kayak bisa balik lagi atau normal lagi nggak sih? Gitu ya. Ini berdasarkan kisah nyata sih yang ingin gue ceritain. Jadi ceritanya dulu ya. Anggaplah gue nggak apa-apa, gue yang cerita ya. Anggap aja gue yang cerita. Terserah kalian, persepsi kalian anggap bahwa ini adalah cerita gue ataupun bukan ya nggak masalah. Gitu. Jadi ceritanya gini. Gue itu dari kecil itu pemahaman agamanya cukup lumayan ada lah gitu, walaupun belajar sendiri gitu. Karena memang gue itu kan seneng ngebaca ya gitu. Walaupun ya kesadaran untuk menjalankan sholat 5 waktu itu masih sangat-sangat minim sih gitu. Belum ada kesadaran untuk ke arah sana. Hingga sampai gue mulai kerja sekitar umur 18 ya, 19 tahun gue 18 tahun gue udah lulus SMA soalnya. Ya udah gue kerja, itu pun ngejalanin ibadah sholat segala macam itu kayak apa ya gue bilang, anggot-anggotan gitu loh. Jadi kayak iya kayak enggak gitu. Kenapa? Karena balik lagi belum punya kesadaran, belum punya tanggung jawab tentang kewajiban bahwa setiap Islam, karena gue orang Islam gitu ya, ya harus ibadah gitu, harus sholat gitu. Terus kebawa sampai gue ngerantau ke Jakarta tahun 2005 apa 2006 gitu. Masih sama. Hampir gak pernah sholat. Kafir ya. Malu sih kalau diceritain, ya Allah ampuni hamba ya Allah, karena malas banget ibadah gitu kan. Ya udah, terus setelah itu gitu kan ya, dapat kerjaan, sibuk gitu. Sampai ada pada titik jenuh gitu. Duit ada, kendaraan dulu, mobil udah kebeli cuy. Umur 22 ya, 21 22 itu gue udah kebeli tuh, gak dari orang tua, kerja sendiri. Terus ya udah gitu, kayak ada rasa jenuh segala macam gitu. Tapi gue masih belum sadar bahwa jenuhnya gue itu karena waktu itu jauh sama Tuhan kayak gitu. Sampai pada suatu waktu itu gue resign dari tempat kerja gue gitu. Terus HRD gue itu bilang gini, Rian, lo udah lama, lo baru diangkat jadi karyawan tetap, yakin lo mau resign? Yakin mbak, karena gue deket banget kan, jadi manggilnya mbak. Yakin gitu. Udah gini aja deh, lo coba sholat dulu istikharah. Lo orang Islam kan? Iya. Coba lo sholat istikharah. Ya udah gue sholat istikharah yang disuruh sama dia. Terus tapi gue bilang gini, mbak, kan dia ngomongnya gini, Rian, sholatnya di sana aja, sebelah sana di musola aja. Lo sholat istikharah. Emang musolanya di sebelah mana mbak? Gue dengan lugunya dan gue dengan polosnya, gue ngomong kayak gitu. Rian gitu deh. Gue digituin bener-bener kayak. Dia kayak ngebentak gue karena gue teman deket sih. Lo kerja di sini udah diangkat jadi karyawan tetap, lo udah hampir mau 5 tahun di sini, lo nggak tahu bahwa di sini ada musola dan musolanya ada di sebelah mana, lo nggak tahu? Enggak mbak, gue bilang kayak gitu beneran. Enggak mbak, gue bilang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bilang kayak gitu sih. HRD gue, ya maaf. Gue dengan buka polos ya maaf mbak, gue bilang kayak gitu dong. Gila lo ya, gue bilang, bener-bener lu gak pernah sholat sama sekali? Enggak, sumpah. Keren banget sih HRD gue waktu itu. Terus itu gue ceritain ini untuk gambarin betapa jauhnya gue dengan nilai-nilai menjalankan kewajiban orang yang beragama. Walaupun sekarang masih bolong-bolong juga, tapi setidaknya ada kesadaran untuk selalu memperbaiki diri gitu. Udah, terus waktu itu ternyata gue bener-bener resign, malang melintang segala macam. Setelah sekian tahun dari situ, gue masuk lagi kerja di perusahaan yang mirip-mirip dengan perusahaan yang pertama. Gue kerja lah waktu itu, kurang lebih sekitar 2 tahun. Tapi gue kayak gimana ya, dalam pertengahan kerja itu kayak gini loh guys, kalau malam itu kayak ngimpi
bukan ngimpi sih, kayak ada satu hadis yang gue hanya ingat artinya gitu ya, bahwa setiap orang Islam selama dia nggak nyekutuin Allah, seberat apapun dosanya pasti masuk surga. Artinya walaupun selama bertahun-tahun aku lalai gak jalanin kewajiban, selama aku masih percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu esa, gak menyentuhkannya dengan apapun, ya mungkin kadar dosaku banyak banget, tapi ada peluang aku untuk tetap bisa diampunin kayak gitu loh. Tapi masalahnya dosaku terlalu banyak gitu, mikir. Jadi cuma kayak tiap malam itu merenung lah, nanti kalau aku mati gimana kayak gitu. Jadi ada rasa ketakutan mati sih. Beneran waktu itu ada kayak ketakutan mati. Nanti kalau aku mati mana? Kebayang-bayang terus itu kalau mau tidur. Kebayang mati, kalau mau tidur kebayang mati. Ya udah dari situ tuh kayak kan ada ya sifat Tuhan, sifat Allah itu ya maha membolak-balikkan hati kayak gitu. Bener waktu itu gue ngalamin kalau hati gue itu kayak dibolak-balik gitu, kacau balau, sedih, galau, nangis, tapi nggak tahu sebabnya apa gitu. Yang gue rasain itu cuma kayak kekosongan hati, nggak ada tujuan, nggak ada sesuatu hal yang kayak nggak ada semangat hidup kayak gitu. Nah dari situ oke lah, gue masih belum kepikiran untuk mendalamin agama. Waktu itu gue kayak masih kepikiran tentang ya mungkin gue harus bikin waktu dengan lebih banyak lagi kegiatan supaya gue lupa nih, supaya kesedihan gue itu bisa hilang kayak gitu kan. Ya udah dong, oh gue harus bangun pagi, gue harus ngatur waktu, gue harus gini, harus gitu kayak gitu kan. Ya udah akhirnya gue kayak apa ya, 2 hari 3 hari gue coba alarm, coba ini gitu, susah gitu. Kayak target gue bahwa bangun jam segini, kerjaan ini jam segini, ini segini, ternyata nggak itu gitu, ternyata nggak berfungsi gitu di situ gitu. Ya udah gitu, terus kepikiran loh, bukannya kalau orang sholat itu hidupnya lebih teratur ya. Gue ngomong sendiri pada diri gue gitu, bangun pagi jam 12 istirahat, jam 4 ini lah, ngapain aku capek-capek pakai alarm, pakai pengingat, pakai remind segala macam gitu kan. Sholat udah otomatis ngingetin segala hal. Nah dari situ aku mulai sholat tuh, zuhur dulu, subuh belum tuh, zuhur, asar gitu, terus sebulan kemudian tambah maghrib, tambah isya gitu, sambil tuh terus kayak belum ke subuh tuh. Terus sudah mulai lagi tuh mau baca Al-Quran, baca ini. Nah semakin dibaca, semakin diapa itu kayak orang baru tahu agama, bener-bener kayak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gue bilang kayak gitu. Betapa jauhnya gue selama ini gitu dengan Tuhan kayak gitu. Dan gue nyetir sambil visit, bawa mobil sendiri gitu kan, nangis bener-bener nangis gitu kemana-mana. Ingat dosa, nangis, bener-bener nangis gitu. Apa ya gue bilang, beneran guys, kayak ada rasa wah gimana gitu, nyeselin apalagi dosa-dosa lah gitu kan, itu gede banget gitu kan. Bener-bener gue kayak bener-bener gue tapi gak berani ngomong, gak berani cerita ke siapa-siapa sih. Gue kadang-kadang lagi terduduk diem kayak gitu, nangis gitu di mobil sambil nyetir itu, nangis, bener-bener nangis gitu. Dan nangis bukan air mata sedikit gitu, air mata yang bukan pura-pura gitu, karena di situ nggak ada siapa-siapa juga gitu. Nangis itu, nanti jalan lagi nangis lagi gitu, nangis ingat sesuatu hal yang udah pernah dilakuin gitu. Nah dari situlah jalan ibadah, jalan hidayah itu datang. Istiqomah jalanin bertahun-tahun kayak gitu, tahajud lah segala macam itu dijalanin. Tapi selama itu ya ada gitu, maksudnya kayak ya biasa kayak orang normal, bukan kayak orang normal ya kayak gue normal seperti biasanya kayak gini gitu. Rasa kayak itu juga ada, ini segala macam, cuma kita lebih kayak ngendaliin pikiran kita, ngendaliin hawa nafsu kita, nggak diimplementasiin atau nggak dilampiasin gitu ke arah yang menyerong itu tadi gitu. Nah di situ ya ketika gue harus terjun
kena lagi setelah bertahun-tahun rajin ibadah, baca Quran, baca semuanya gitu dijalanin gitu ya. Ya godaannya sebenarnya ya tetap selalu ada kayak gitu. Karena manusiawi sekali ketika seseorang itu butuh kebutuhan batin. Nah, harusnya sih waktu itu kan nikah gitu kan. Dengan nikah mungkin bisa istiqomah terus kayak gitu. Cuma masalahnya gue waktu itu lu nggak jadi nikah gitu. Itulah yang mungkin jadi penyebabnya mungkin gue bisa balik lagi kayak gitu. Nah, di situ bahwa apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan agama atau segala macam, ya selama kita konsisten, kita ngejaga, ya mungkin selama itu juga kita bisa membuat diri kita itu kayak terpagari gitu untuk nggak ngarah atau nggak implementasi ke sana. Tapi ketika kita itu pelan-pelan kayak apa ya, goyang dikit segala macam, ya ujung-ujungnya akan balik lagi gitu. Aku pikir kalau kalian mau istiqomah, kalian dekatkan diri dulu sama Allah segala macam, terus kalian nikah gitu. Nah itu akan sangat membantu kalian supaya fokus dengan ibadah, fokus dengan tujuan yang pengen hijrah itu tadi sih. Artinya sebanyak apapun ibadah yang kita lakuin, itu nggak akan ngubah apapun. Kita kita akan tetap seperti itu gitu. Batuk. Udah ya itu aja cerita malam, besok malam kita sambung lagi ya. Intinya jangan pernah untuk jadi orang baik. Ibadah ya ibadah, maksiat itu ya dikurangin lah, jangan berbanding lurus. Ya guys, itu aja. Buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, kalian harus subscribe dulu guys. Kita coba lagi di cerita malam berikutnya. Bye bye.